Kuasa dalam perkataan kita. Berapa banyak saudara yang tahu bahwa perkataan kita punya kuasa? Angkat tangan. Ada kuasa dalam perkataan kita. Dan bahkan gini, ada daya cipta dalam perkataan kita. Ingat dalam Kejadian 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan perkataan. Dan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang percaya bilang amin. Kalau Tuhan bisa mencipta dengan perkataannya, Anda pun punya kuasa dalam perkataanmu untuk mencipta. Yang Anda yang merasa kurang tampan, kurang cantik, dengar baik. Anda punya daya cipta dalam perkataanmu. Setiap pagi ketika Anda berkaca, percaya dirilah dan ucapkan berkat atas dirimu sendiri. Katakan, hidungmu mancung, kamu diurapi, kamu disayang orang, ya, kamu cantik, kamu menarik. Dengar baik. Kalau Anda percaya bahwa Anda punya daya cipta dalam perkataanmu, Anda akan lihat betapa Tuhan sanggup merubah hidupmu. Saya lihat Jojo yang dulu dan sekarang, oh jauh. Suami saya hari ini jauh lebih ganteng daripada 25 tahun yang lalu. Serius. Oleh karena itu saya mau share. Dulu saya waktu masih pacaran sama Jojo, saya nih karakternya buruk sekali. Ini jujur cerita. Kenapa? Lahir independen di keluarga yang hancur baur. Umur 10 udah independen, udah kayak di hutan rimba. Siapa kuat dia bertahan. Jadi saya menjadi anak yang egois karena saya tahu saya harus fight for my life. Nggak toleran dengan orang lain dan sebagainya. Nah, saudara tahu ketika kami pacaran, Jojo tuh diproses luar biasa sama saya. Saya keras sekali, nggak bisa tunduk sama Jojo. Tapi betapa kuasa perkataan itu besar kuasanya. Setiap kali Jojo jengkel sama saya, dia selalu pegang kepala saya dan bilang gini, Henny, kamu lemah lembut. Henny, kamu murah hati. Henny, kamu baik. Henny, kamu cantik. Setiap kali dia jengkel, dia bukannya marah-marah, dia pegang kepala saya dan ucapkan berkat. Suami-suami yang jengkel sama pasanganmu hari ini, dengar baik. Ucapkan berkat, karena dalam perkataanmu ada kuasa. Katakan amin. 3 kuasa perkataan. Yang pertama, menentukan kehidupan kita di bumi. Amsal 18 ayat 20-21, mari baca sama-sama. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Barang siapa ingin hidupnya baik, haruslah memperkatakan yang baik. Dengar baik, perutmu dikenyangkan oleh hasil mulutmu. Saya buktikan ayat ini benar. Saudara, kita bisa punya produk sebagus apapun, tapi kalau kita tidak mampu memasarkannya, sales kita tidak pintar menjelaskan produk yang kita jual, ada nggak yang beli barang kita? Kuasa omongan itu luar biasa. Kadang-kadang barang yang kita beli sebenarnya nggak bagus. Banyak nggak yang ketipu karena omongan sales yang manis? Dibilang gini, dijamin fleknya hilang, kulit tambah kencang, bersinar. Saudara, udah berapa banyak produk kecantikan yang kita beli, muka kita nggak tambah baik. Kita termakan omongan manis gombalnya sang sales. Tapi benar, sales itu bisa dapat komisi, makanya perutnya kenyang. Dengar baik, Anda bisa dapat pekerjaan bukan karena engkau cantik, bukan karena engkau ganteng, bukan karena engkau punya degree yang banyak. Dengar, orang pintar banyak. Tapi yang menentukan Anda diterima di sebuah perusahaan adalah proses interview. Hasil wawancara, jawaban yang engkau berikan, kalau mampu meyakinkan pihak HRD, Anda diterima bekerja. Betul? Nah, kadang-kadang kegedean ngomong daripada kemampuan. Begitu di interview, meyakinkan, luar biasa. Tapi sekali kerja, nggak bisa apa-apa. Tapi kita udah tertipu sama omongan orang. Betul sangat ayat ini. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Amen. Mari lihat ayat ini, 1 Petrus 3 ayat 10. Baca sama-sama. Siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dengar baik, kepercayaan tidak bisa dibeli. Tapi kalau perkataan mulutmu bisa dipercaya orang, itu adalah sesuatu yang paling mahal, yang lebih daripada uang. Kepercayaan itu nggak bisa dibeli. Oleh karena itu jagalah perkataanmu, jangan sembarangan mengumbar janji. Banyak orang yang suka sungkan.
Orang minta tolong ini bilang, iya, nanti saya bantu. Iya, nanti saya bantu. Saya kasih tahu, kalau Anda sekali-kali masuk ke pedalaman, jangan coba-coba janji apa-apa. Karena Anda akan ditagih, kalau saya yang bawa, saya yang ditagih. Kita punya omongan, itu dipercaya orang. Itu sesuatu yang mahal. Tangan pengharapan disupport oleh orang-orang yang based on relation. Berdasarkan hubungan. Jadi yang mensupport kami itu pasti kenal kami, tahu kami, sering ketemu, mempercayai omongan saya dan Jojo, mereka donasi. Nggak ada orang yang nonton di TV terus langsung memberi. Waduh, kecil sekali persentasenya untuk orang percaya sekali lihat di TV doang. Tapi semuanya based on hubungan. Dengar baik, oleh karena itu saya sangat hati-hati berbicara. Supaya jangan sampai orang tidak percaya. Amen. Nah saudara, kalau Anda ingin hidupmu baik, kata firman Tuhan, perkatakanlah yang baik. Mertua-mertua, mau disayang sama menantu, mau disayang anak, mau disayang cucu, perkataanmu harus baik. Banyak keluarga yang tidak bahagia. Kenapa? Karena pasangannya mulutnya tidak baik. Mari lihat ayat ini dan hidupilah. Jaga kata-katamu supaya engkau punya hidup yang baik. Katakan amin. Yang kedua, kuasa perkataan menentukan kehidupan kita di kekekalan. Baca sama-sama Matius 12. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ternyata ketika kita ada di depan tahta penghakiman nanti, apa yang pernah kita ucapkan di mulut kepada orang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ketika saya baca ayat ini, timbul kengerian. Kenapa? Berapa banyak perkataan sia-sia yang sudah kita ucapkan selama hidup. Ketika saya baca ayat ini, saya mulai mengerti bahwa amal bakti, amal baik, taburan kita, pelayanan kita, puasa kita, ibadah kita yang kita pikir rajin doa, rajin baca firman itu menjadi tidak ada artinya kalau kita tidak menjaga lidah. Lihat ayat ini, Yakobus 1 ayat 26, baca sama-sama. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Amin. Jangan pikir Anda sudah pelayanan, sudah menabur banyak, sudah rajin nolong orang, sudah ada rajin baca firman dan berdoa, rajin puasa. Tapi kalau Anda tidak jaga lidah, saya mau bilang ibadahmu sia-sia. Dengar firman Tuhan pagi ini. Tidak cukup sok rohani, tapi pastikan mulut kita tidak rohana. Katakan amin. Yang ketiga, sebelum saya masuk yang ketiga, saya mau tanya, bahasa apa yang paling utama? Bahasa apa yang paling utama? Kasih. Ada yang lain? Bahasa cinta. Ada beberapa tempat yang saya khotbah, saya tanya, bahasa apa paling utama? Banyak yang jawab bahasa Indonesia. Kemudian ada yang jawab bahasa roh. Dengar baik, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Banyak orang yang sangat hebat berbahasa roh, tapi ketika dia ngomong bahasa manusia, kata-katanya tidak membangun. Betul? Banyak orang yang jago berbahasa roh, kenceng, kosakatanya banyak banget, tapi ketika dia ngomong bahasa Indonesia yang manusia mengerti, kok nggak ada membangun-membangunnya gitu loh. Well, kalau perkataan kita tidak membangun orang lain, saya ragu itu Roh Kudus. Saya rasa itu roh kuda. Karena kuda kerjaannya nendang orang dari kanan dan kiri. Dengar baik, kita rohani itu baik, harus, militan itu penting. Tapi kebanyakan orang, maaf, rajin doa, rajin puasa dan sebagainya, tapi kalau sama orang judesnya luar biasa. Lihat temen diomongin,
Baru nongol, dibilang gini, masih hidup loh. Gimana kabar? Istri udah berapa? Bayangin, perkataannya nggak membangun. Kita pikir bercanda bu. Tapi kalau udah di mimbar bahasa roh terus, dengar baik. Manusia nggak ngerti bahasa roh. Bahasa roh tuh yang ngerti cuma Tuhan. Jadi kalau Anda di tengah-tengah jemaah, firman Tuhan bilang gini, perkatakanlah yang membangun. Nubuatan itu bahasa Indonesia. Kalau orangnya bahasa Inggris, bahasa Inggris. Perkataanmu harus bisa dimengerti untuk engkau bisa membangun orang lain. Banyak orang fasih berbahasa lidah, tapi tidak mengerti bahasa sorga. Bahasa sorga itu kasih. Banyak orang yang fasih berbahasa lidah, tapi nggak ngerti berbahasa kasih. Gak bisa baik sama orang gitu. Banyak kali saya ketemu orang-orang yang pelayanan di gereja, tapi kalau udah gosip jagonya luar biasa. Kuasa perkataan yang ketiga. Perkataanmu dapat menyembuhkan, tapi juga dapat membunuh orang. Perkataanmu bisa menciptakan, bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan. Kuasa perkataan kita luar biasa. Lukas 6:45, mari kita baca sama-sama. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan perbendaharaan yang jahat dari, barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari, yang diucapkan mulut meluap dari hati. Katakan sama-sama 3, 2, 1. Banyak orang yang bilang gini, mulut gua doang lagi yang jahat, hati gua mau baik. Pernah dengar gak? Sorry, gua mah emang ceplas-ceplos orangnya, blak-blakan, hitam-hitam putih-putih, tapi hati gua mah lemah lembut. Gak ada urusan sama blak-blakan, gak ada urusan sama ceplas-ceplos, tapi isinya yang penting. Saya suka dengar, kalau orang udah marah, ngomongnya udah ngawur, seenaknya, ngomong jorok, ngatain orang, terus udah gitu dengan gampang bilang gini, sorry, gua tadi lagi emosi. Orang yang baik pasti mengeluarkan perbendaharaan yang baik. Meskipun dia marah, kemarahannya tidak merendahkan orang, tapi mendidik orang. Saya mau kasih tahu, orang baik bisa marah. Yesus bisa marah loh. Beberapa orang gak bisa diajarin dengan cara baik-baik. Kadang-kadang harus sedikit dimarahin baru dia kayak orang tuh bangun gitu. Tapi kemarahan kita itu mendidik bukan menjatuhkan. Membangun orang bukan merendahkan. Yang mengerti katakan amin. Banyak orang yang pahit hatinya. The tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. So be careful with your words. Lidah tuh gak bertulang, tapi cukup kuat untuk mematahkan hati orang. Oleh karena itu hati-hati dengan perkataanmu. Jangan pakai alasan, maaf lidah saya tidak bertulang. Lidah siapa yang bertulang? Masalahnya justru kita harus tahu kalau lidah tidak bertulang tidak boleh sembarangan. Hati-hati lidahmu bengkok gak balik lagi loh. Karena gak bertulang. Orang yang pahit cenderung melukai orang lain dengan perkataannya. Ada beberapa orang yang gak tahu kenapa, kalau dia ngomong tuh kayaknya tajam, nyakitin. Selalu negatif. Ada orang-orang di sekitar Anda yang seperti itu? Ada mertua yang kalau ngomong selalu pahit. Ada orang tua yang kalau sama anak selalu negatif ngomongannya. Ada istri atau suami yang kayaknya istrinya atau suaminya selalu salah di mata dia. Never good enough. Never enough gitu ya. Gak pernah cukup. Dengar baik. Orang kalau perkataannya pahit, saya jamin hatinya pahit. Ciri-ciri orang yang terluka itu mudah dikenali. Karena perkataan itu meluap dari hati. Orang yang terluka itu komentarnya selalu negatif. Kita udah bikin baik, dia selalu bisa lihat kurangnya. Saya nggak bicara soal karunia. Ada karunia nabi,
yang sangat peka dengan kesalahan, bukan itu. Tapi ada tipe-tipe orang yang kalau ngomong selalu nyakitin. Dengar baik, kalau Anda merasa, iya nih Bu Heni, saya gitu tuh sama suami. Ayo jangan saling tuduh ya kalau dengar firman, koreksi diri masing-masing. Saya gini nih sama istri saya, kadang-kadang gak bisa muji dia. Dengar baik, mungkin hatimu luka. Kadang-kadang dalam hubungan suami istri, kita sempat ya berselisih sedikit, berselisih paham, bertengkar kecil. Tapi kita gak beresin, kita anggap selesai aja. Kita simpan di hati. Laki-laki dengar baik, perempuan itu sifatnya mengandung. Jadi apapun yang dia dengar, dia lihat, dia simpan tuh. Anda sakiti satu kali, dia simpan. Besok Anda sakiti lagi, dia simpan. Tinggal tunggu waktu mainnya. Anda langsung ditembakin kayak panah. Anda pulang baru gunting rambut, dia langsung bilang gini, tuh rambut kayak disambar geledek, berdiri-berdiri gitu. Mertua saya, waktu saya ajak Jojo ke salon, masih pacaran nih ya, Jojo tuh dulu rambutnya lucu banget, kayak Charlie Chaplin gitu. Belah dua, terus kadang-kadang kalau habis keramas ada poninya. Lucu kan? Jadi saya bilang, Jo, ayo gunting rambut, aku anterin. Saya yang kasih tahu tukang salonnya, rambutnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Saya senang bikin orang cantik gitu. Saya senang. Nah, saya bawa dia ke salon. Sejak hari itu rambutnya sampai sekarang stay. Nggak pernah ganti lagi. Nah, orang kalau mulutnya selalu negatif, hatinya pasti luka. Pasti luka. Nah, dengar, kalau istrimu bolak-balik ngomongnya nggak enak, dikit-dikit nyelkit, jangan marah. Dengar, sekarang sudah tahu toh? Oh, terluka. Kurang tati tayang. Kalau udah mulai pahit mulutnya, dengerin. Ditarik, dipeluk, digosok-gosok punggungnya, disayang-sayang, terus bilang gini, sakitnya di mana? Di sini. Kasih tahu, ampuni ya, sorry ya, marah ya. Masalah yang mana yang belum selesai? Beneran. Kalau nggak gitu, rumah tanggamu nggak pernah nyaman. Nggak ada sorga di rumahmu. Tiap hari ketemu istri males. Bener nggak? Salah lagi, salah lagi. Sebaliknya suami, ada suami-suami tuh yang mulutnya pahit. Nah mungkin sama. Dia di luar pahit, bawa pulang pahit. Nah jadi istri harus sabar. Yang waras ngalah. Kalau suami itu pulang bentak-bentak, marah-marah, nggak jelas, jangan diladenin. Yang waras ngalah. Anda harus ngerti, kemarahan tidak bisa dilawan dengan kemarahan. Tapi perkataan yang lemah lembut meredakan kegeraman, kata firman Tuhan. Udah disayang aja suaminya, mau makan apa sih? Udah gak usah nanya-nanya, lu kayak gak tahu aja gue mau makan apa. Mau makan gak? Gak usah. Sabar, yakin. Jangan ditanggepin. Dengar baik, rumah tanggamu akan lebih bahagia kalau engkau jaga perkataanmu. Bila Anda pahit, ini saran saya. Sembuhlah. Ampunilah. Nggak ada cara lain untuk sembuh selain melepaskan pengampunan. Saya konseling orang bilang gini, nggak gampang Hen mengampuni, gimana caranya? Saya bilang gini, setiap kali iblis mengingatkan engkau dengan kesalahan orang itu atau pasanganmu, lawan dan ucapkan, aku sudah mengampuni istriku, aku sudah mengampuni suamiku, aku sudah mengampuni gembalaku, aku sudah mengampuni pemimpinku. Siapalah yang membuat engkau pahit, perkatakan itu. Lawan tuduhan iblis, lawan apa yang iblis masukkan ke pikiranmu. Karena yang diserang iblis itu pikiran kita. Dia akan terus ingatkan kesalahan pasanganmu. Nah setiap kali engkau diingatkan, engkau lawan. Enggak, perkatakan, aku sudah mengampuni. Lakukan berulang-ulang sampai engkau sungguh-sungguh sembuh. Itu terapi yang luar biasa sekali. Perkatakan firman Tuhan. Aku mengasihi pasanganku, aku mengampuni dia. Ada seorang pria yang bertunangan, dia mau menikah sama pacarnya. Dia kecewa karena ketika pacarnya terus terang bahwa dia sudah tidak perawan lagi. Dia sakit hati. Sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena pria ini anak baik-baik, tidak pernah bikin salah, jaga kekudusan,
dekat sama Tuhan, ibadahnya luar biasa, suka menyembah. Dia dapat pasangan hidup yang sudah tidak perawan, dia merasa Tuhan gak adil. Anak baik harusnya dapat cewek baik. Terus dia bilang sama saya, apa saya harus bikin salah dulu biar sama-sama, dia bilang, adil katanya. Saya bilang no, itu kebodohan. Dia bilang saya gak bisa lupain, enak banget tuh cowok katanya. Udah hajar pacarnya gitu kan. Dia gak bisa terima. Saya bilang gini, ampuni. Kalau kamu gak bisa ngampuni, kamu akan terus pahit, dan lebih baik saya sarankan jangan menikah. Saya pesan sama jomblo-jomblo wanita, jangan menikah sama pria yang tidak bisa melupakan masa lalumu. Apalagi yang suka mengungkit-ungkit masa lalumu. Engkau gak bisa maju ke masa depanmu. Banyak suami istri yang tidak bahagia karena pasangannya tidak menjaga lidah. Dengar, yang wanita, tidak ada laki-laki yang tahan dengan perempuan yang cerewet dan perkataannya tajam. Yang laki-laki bilang amin. Kurang semangat. Siapa pria di tempat ini yang ngefans sama perempuan bawel? Angkat tangan. Ayo, biar istrinya senang. Sekarang saya mau kasih nasihat yang perempuan, yang laki-laki support bilang amin yang keras, oke? Wanita-wanita dengar baik. Tidak ada laki-laki yang suka, tidak ada laki-laki yang tahan dengan wanita yang cerewet dan perkataannya tajam. Sekarang yang laki-laki, yang perempuan bilang amin yang keras ya. Dan laki-laki dengar baik. Tidak ada perempuan manapun yang tahan dengan laki-laki yang kasar dan suka membentak. Kurang keras. Suami-suami dengar baik. Saya tahu laki-laki itu kadang-kadang jengkel sama perempuan, sama istrinya. Ngomong gak kelar-kelar, ngomong terus, ngoceh terus. Akhirnya dibentak baru diem. Ada beberapa wanita yang memang perlu dibentak, I know. Tapi dengerin baik, dibentak suami itu sakitnya luar biasa. Bukan cuma di sini, sini, sakit semua. Saya tuh paling jengkel kalau dibentak Jojo. Cuma masalah kecil dibentak, aduh Tuhan Yesus, aku kayaknya merasa kurang ajar. Tapi tiap kali dibentak saya diam. Dengar baik, yang laki-laki, sayangi istrimu. Jangan dibentak-bentak mulu. Kalau dia bawel, cium aja. Selesai. Kalau dia bawel, oh bilang gini, minta cium. Betul? Kalau dia bawel, tutup mulutnya, peluk aja. Udah cukup. I know. Kenapa wanita kadang-kadang ngomong berulang-ulang? Karena laki-laki tidak menjawab. Nonton bola, baca koran, detik.com. Kalau istrimu ngomong, kalau nggak mau kupingmu panas, caranya gampang. Taruh handphone, taruh koran, tatap matanya, dengerin dia ngomong apa, meskipun kau nggak ingetin, sebenarnya nggak fokus. Itu kuncinya. Biarpun nggak ngerti dia ngomong apa, lihat aja sambil senyum-senyum. Saya kalau udah marah dan Jojo cuma liatin saya sambil senyum-senyum, akhirnya nggak jadi marah. Mau ngomong apa? Dengar baik, jangan biarkan kecuekanmu membuat istrimu tambah marah dan ngomelnya tuh nggak kelar-kelar, sampat gitu loh. Ngerti sampat nggak? Ngulang terus. Oleh karena itu, kalau istri ngomong-ngomong, mulai sekarang belajar. Jangan jalan pergi, diajak ngomong malah pergi. Diajak ngomong malah sibuk bikin jus. Dengar baik, kalau diajak ngomong, dengerin biar engkau nggak denger terus. Ya, aku sudah dengar. Oke? Sip? Selesai? Cabut. Gitu. Kalau enggak, capek. Nah, yang wanita juga dengar baik. Pria gak tahan dengerin ngomongan terus. Pria tuh gak tahan dengerin ocehan berkepanjangan. Ribet gitu loh. Udah di kantor pusing, udah bisnis masalah, pulang ke rumah, stres, punya istri yang bawelnya luar biasa. Saya jujur gak suka perempuan cerewet, makanya mana tahan jadi suami orang, untung saya perempuan. Saudara, karena saya sering khotbah, saya udah capek ngomong, di rumah saya diem. Jadi saran saya, kalau istri Anda terlalu cerewet, suruh dia khotbah aja. Anda tenang di rumah. Amen. Yang dinilai Tuhan dari seorang istri,
saya bahasnya istri, tapi ini juga sama untuk suami karena ini pengalaman saya. Adalah bukannya kehebatannya, kelebihannya, kekayaannya, lebih gesit, lebih cepat, lebih tajam. Nah, banyak perempuan lahir dari keluarga yang lebih kaya. Ketika menikah, ya, apalagi dapat, maaf ya, suami yang bokeh. Oh my God, itu biasanya suaminya direndahkan terus dengan kata-katanya. Maaf, bahkan sampai berhubungan seks pun direndahkan. Jangan. Istri-istri yang bijaksana itu membangkitkan pahlawan-pahlawan. Dari laki-laki yang seperti tahu lembek, itu bisa jadi prajurit yang gagah perkasa kalau punya istri yang perkataannya membangun. Tapi kalau laki-laki yang gagah perkasa ketemu istri yang selalu menjatuhkan, saya kasih tahu, udah kayak peyem, tahu nggak? You know peyem? Tape. Dari perkasa jadi lembek. Dulu waktu kami pacaran, Jojo tuh lembek banget. Aduh, anak mama banget deh. Saya bilang, kita udah nggak usah jalan lagi, kita putus aja. Waduh, dia nangis telepon saya, nangis nggak mau, nunut sama saya udah kayak apa? Ih. Terus saya doain dia, saya bilang, Tuhan beri Jojo wibawa ilahi. Nah, ini pelajaran buat istri-istri yang merasa suamimu kok nggak jadi laki-laki gitu loh. Berdoalah, Tuhan berikan wibawa ilahi buat suamiku. Berikan wibawa ilahi. Saudara tahu nggak? Tiba-tiba Jojo tuh berubah, jadi galak, jadi betul-betul membuat saya akhirnya nggak bisa ngelawan dia. Di rumah semua takut sama Jojo. Kalau saya ngomong gini di kantor, oke, kita bikin ini. Tapi begitu Pak Jojo datang, dan Pak Jojo bilang gini, kita bikin begini, semua dengerin Jojo. Kita nggak berani. Orang bilang sama saya, Hen, bisa nggak tolong gini. Saya bilang, ntar dulu, tanya Jojo. Saya tanya Jojo nggak bilang nggak ada yang berani lawan. Anak saya begitu Jojo marah, kencing di celana. Kita ngeri semua sama suami saya. Padahal orangnya kelihatannya lemah lembut gitu ya, tapi tegasnya luar biasa. Saya bilang dia sih kalau nggak jadi pendeta, jadi pendekar. Wibawa ilahi itu luar biasa, membuat seorang laki-laki itu dihargai. Kenapa bagi saya waktu itu sulit menghargai Jojo? Karena secara sekolah dulu saya lebih pintar. Assignment dia aja saya yang bikinin. Jadi gimana mau hormat? Kayaknya udah kalah poin gitu loh. Nah, oleh karena itu saya belajar banyak firman Tuhan ini. Gini, kita jadi nggak berharga di mata Tuhan kalau seorang istri nggak tunduk sama suaminya. Saya nggak pernah merasa hebat sudah mengerjakan semua ini, karena saya tahu tanpa punya suami yang luar biasa, apa yang saya kerjakan ini akan jadi sia-sia. Mana ada suami yang kasih istrinya nggak pulang, pergi sono ke pedalaman 2 minggu nggak pulang, ada? Pak Kus kasih kayaknya, ya. Tapi dengar baik, nggak semua. Istrinya lecet dikit langsung ngomel. Kenapa tuh banyak nyamuk kakinya? Saya tiap kali pulang dari pedalaman paling sedikit 25 gigitan di kaki. Udah gitu hilangnya susah lagi. Tapi suami saya nggak pernah ngeluh. Dia betul-betul nggak physical minded. Dia dukung saya, bahkan dulu saya nggak mau khotbah. Saya kasih tahu dia, saya dapat pewahyuan ini, kamu khotbahin. Saya bilang gitu, saya dapat pewahyuan ini, kamu khotbahin. Saya kirimin materinya. Dia bilang gini, kamu yang khotbah. Enggak, saya nggak mau khotbah. Saya bilang ngeri, jadi guru pertanggung jawabannya lebih berat. Saya nggak mau khotbah, tapi dia terus dorong saya. Tiap kali orang telepon dia, Pak Jojo, minta jadwal dong. Terus mereka selalu tanya gini, istrinya bisa khotbah juga nggak? Dia selalu bilang, oh bisa, padahal belum pernah. Akhirnya saya mulai belajar khotbah. Bayangkan dari pasangan itu kita bisa jadi hebat kalau pasangan kita itu membangun. Pasangan kita itu menolong kita mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Kita bisa maju, suami bisa maju kalau punya istri yang mendukung. Jangan kalau suamimu bilang gini, aku mau bikin usaha ini, langsung istri bilang gini, udah jangan ngimpi, jangan macam-macam, entar rugi. Aduh, istrimu kayak gitu, suami gak maju. Didoain, amin, perkatakan berkat. Dan tiap kali dia bilang dia mau bisnis apa, bilang gini, kita doakan, berdoa dulu.
Jangan yang negatif. Jangan. Ntar bangkrut loh. Jangan. Itu kutuk. Perkatakan yang positif. Kita berdoa dulu. Katakan amin. Istri-istri yang mau berubah bilang amin. Orang yang perkataannya menyenangkan membuat keluarganya bahagia. Yang mau bilang amin. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu dan manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kalau Anda itu perkataannya manis, suamimu yang patah semangat, suamimu yang letih lesu akan bangkit kembali. Saudara, hidup bagi banyak orang itu perjuangan, di luar itu udah cukup sulit. Mereka rindu pulang ke rumah yang bahagia. Oleh karena itu anak-anak juga dididik. Kalau ngomong sama papa mamanya yang baik. Amin. Nah, saya ingin bagiin tentang ini. Bercanda. Amsal 26 ayat 18 sampai 19. Baca sama-sama. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Saudara, ayat ini mengajar kita, jangan sembarangan bercanda, ngerjain orang, ya. Lalu dengan gampang kita bilang gini, sorry bro, just kidding. Bercanda doang gua. Dengar baik, firman Tuhan menyebut orang itu orang gila. Menembakkan panah api, panah dan maut. Kenapa dipisah panah dan maut? Karena gini, omongan kita yang kita lepaskan itu tidak bisa kita tarik kembali. Oleh karena itu bijaksana. Perkataan yang kita keluarkan itu nembus ke hati orang, ke alam bawah sadar, dia rekam, kemudian maut. Apa maksudnya? Hati-hati, perkataan yang tidak membangun bisa membunuh roh orang. Saya kasih contoh. Suatu hari kami ada pertemuan hamba-hamba Tuhan di Jakarta. Cukup besar untuk acara Joyce Meyer waktu itu. Segala macam jabatan banyak. Dan salah satu ketua denominasi, dia menjabat cukup tinggi. Seorang bapak, saya nggak sebut nama ya, datang menghampiri saya. Sambil bercanda dia bilang gini, Henny, sekarang saya tahu kenapa Jojo pelayanan terus. Kenapa tuh Pak? Soalnya dia gak mau deket-deket sama kamu. Saya kaget. Kok bisa gitu dia ngomongnya? Jojo gak ada saat itu. Kemudian saya diem. Nah, firman Tuhan ini benar. Seperti panah api, panah dan maut. Roh saya terluka. Saya diam dan tidak cerita sama Jojo. Karena gini, kami berdua itu jarang cerita-cerita yang gak penting gitu loh. Jadi kalau gak penting kita gak ngomongin. Waktu kita cukup berkualitas, kita pastikan yang kita ngomong tuh penting. Nah, jadi saya nggak bahas, karena pikir gurauan doang. Tapi ternyata saya terluka. Gara-gara omongan itu, tiap kali Jojo pergi pelayanan, saya tuh mulai lihat, kok pergi lagi, baru pulang udah pergi lagi. Pergi lagi. Wah, jangan-jangan bener nih dia nggak suka deket-deket sama gua. Saya mulai curiga, jangan-jangan dia selingkuh. Saya mulai cek handphonenya. Saudara, omongan ini jahat sekali. Sampai saya berantem sama Jojo. Saya bilang gini sama dia, kamu terlalu sibuk. Kamu tidak punya waktu buat saya dan anak-anak. I want quality time. Saya marah-marah. Jojo tuh punya komsel, ada 2. Pusing saya. Saya bilang, no komsel. Dia komsel tuh Friday night. Saya marah banget. Kenapa? Karena Friday night itu hari keluarga. Saya bawa anak-anak makan malam. Saya bilang, no Friday night. Choose me or the komsel. Dia choose komsel, asem. Dia bilang menggembalakan ini pelayanan gak bisa ditinggalkan. No, saya berantem terus sama Jojo. Bayangin, gara-gara omongan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu jangan ngomong sembarangan. Dan kita ini hamba Tuhan. Amin. Kita semua hamba Tuhan. Begitu saya ribut-ribut sama Jojo, akhirnya saya ingat gitu. Ini karena omongan yang saya dengar. Akhirnya saya terus terang sama Jojo karena udah capek mendemnya. Saya dekati dia suatu hari, saya masih inget tuh. Saya dekati dan saya bilang gini, Jo, bener ya? Kamu pelayanan terus tuh karena kamu gak mau deket-deket sama saya. Astaga, dia kaget saudara. Dia kaget, terus dia sedih. Mukanya sedih banget. Terus dia bilang gini, Hen, kalau aku gak khotbah, kita mau bayar uang sekolah anak-anak pakai apa? Kalau aku nggak khotbah, kita mau kasih makan 5.000 anak pakai apa?
Kami ini sales berjalan buat Tangan Pengharapan, nggak terima komisi. Kalau kita nggak berjuang buat anak-anak Indonesia, terus siapa? Dia bilang gitu. Aku capek, tapi kamu ngomong kayak gitu. Bayangin. Terus dia sedih, terus dia bilang gini, all I want is you, you know. Dia bilang, yang saya mau tuh cuma kamu. Dengerin Bapak Ibu, kalau cuma mikirin saya dan anak 3, Jojo tuh pelayanan gak usah sering-sering, kita udah lebih dari cukup. Cuma buat makan minum, saya juga orangnya gak royal. Dan karena mikirin yayasan, kita mau gak mau harus begini gitu loh. Gak punya pilihan, beban itu Tuhan taruh di kita. Tanya aja sama mereka, waktu saya sakit masuk rumah sakit 2 minggu yayasan kekurangan uang karena nggak jualan. Makanya saya bilang sama staff, berdoa, pikirin bisnis apa yang bisa support yayasan supaya suatu hari nanti kalau Tuhan panggil saya, kalian nggak kelaparan. Saya bilang, aduh, salah banget saya. Suami udah kerja keras bukannya berterima kasih. Dia nggak selingkuh, dia kerja melayani, malah dimaki-maki. Saya sedih banget saudara. Jahatnya omongan orang, membunuh roh orang, tertanam di alam bawah sadar. Lalu dengan gampang orang itu bilang, bercanda. Enak banget. Lihat akibatnya. Ini kesaksian nyata loh. Hati-hati dengan gurauanmu. Anda punya anak di rumah. Kalau anakmu nakal, jangan bilang gini, heh anak nakal. Wow, salah besar. Dengar baik. Perkataanmu akan membangun gambar diri anakmu. Saya ulangi. Yang anak-anaknya sudah dewasa juga. Perkataanmu menciptakan gambar diri anakmu. Jangan sampai engkau bilang gini, hei anak nakal. Tapi ganti perkataanmu dengan seperti ini. Anak baik tidak boleh nakal. Jangan bilang anak jahat. Tapi bilang gini, anak baik tidak boleh kasar sama mbaknya. Kalau anakmu kurang pandai, nilainya kurang bagus, jangan goblok-goblokin. Banyak orang tua, dasar bego kamu. Oh my God, kasar sekali. Saya nggak pernah ngedungu-dunguin anak saya. Kalau anak kita tidak excellent di bidang matematika, bukan berarti dia bodoh. Manusia itu kecerdasannya beda-beda. Ada yang kecerdasannya di sport, di komunikasi. Ada yang kecerdasannya di IPA, ada yang matematika, ada yang pintar masak, ada yang pintar nyanyi. Beda-beda. Masa mau pintar semuanya? Jangan salahkan anakmu kalau matematikanya jelek. Kalau dia sudah belajar sungguh-sungguh dan memang mentok, dia tidak bodoh. Tapi kita harus membantu menemukan kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidupnya. Gambar diri anak itu, dia semakin dewasa, dia akan ditanamkan bahwa dia anak baik. Banyak anak-anak yang dibilang ini, dasar kamu tidak berguna, dasar kamu bodoh, kamu adalah kesalahan. Bayangin anak itu besar dengan gambar diri, dia accident. Dia tidak baik, dia nakal, kacau hidupnya. Tapi kalau anak itu dibesarkan dengan kasih sayang, saya besarkan anak-anak saya penuh dengan cinta dan kasih. Saya peluk anak saya setiap waktu. Tiap kali ketemu mereka peluk saya. Bahkan anak-anak asuh saya pun sama. Dan setiap kali saya ketemu Chloe Zoe Excel, saya bilang gini, Mama sayang kamu, I love you, you know that, right? Terus dia bilang, yes, I know. I love you too, Mami. Mama sayang kamu. You know, one day, saya punya anak kembar Chloe Zoe ya. Nah, yang Chloe itu badannya lebih kurus. Nah, Zoe lebih montok. Dari kecil, teman-teman saya tuh tiap kali lihat Chloe Zoe, langsung perempuan tuh rata-rata selalu ngomongnya negatif dulu biasanya. Lihat anak saya, langsung bilang gini, ih lebih gendut ya adeknya, lebih gemuk ya adeknya, lebih gede ya adiknya. Umur 4 tahun, Zoe berkaca di depan cermin, sambil goyang-goyang pegang rok bilang gini, dia lihat di cermin, aku gendut, aku jelek, aku gendut. Umur 4 tahun bayangin. Gambar diri anak saya rusak karena dia selalu dikatain gendut sama orang. Jangan suka ngatain orang gendut. Dia juga tahu dia gendut. Gak perlu dipanggil, si gendut, sini kamu. Dundat, dudat, dut. Saya sebel banget sama orang yang suka menghina orang lain. Lagi makan dikatain, dasar makan kayak kuli. Aduh my God, kasar sekali.
Hati-hati, jangan kalau ngomong tuh main jiplak aja. Amin. Tidak membangun, merusak gambar diri orang. Saya sebagai ibu susah payah membesarkannya dan dirusak sama orang. Akhirnya saya kerja keras, every day. Saya bilang sama Zoe, you are beautiful. Kamu cantik Zoe. Tahu nggak? Berapa tahun pertama dia tolak? Enggak, I'm ugly, I'm bad, I'm fat. Bayangin, saya sedih banget, saya fight, saya bilang no, you are beautiful, you are precious, mama love you. Kamu cantik banget tahu nggak? You don't realize that you are not fat, you are sexy. Kamu montok. People are different. Saya coba jelasin bahwa orang tuh berbeda. Dia lahir seperti itu, mau diapain? Dari kecil udah gemuk, dari lahir lebih berat dari Chloe lebih kecil. Nah, bayangkan sebagai orang tua, seringkali kita tidak jaga perkataan kita terhadap anak-anak kita, bahkan cucu kita. Cucu kita teriakin, hei Badung, sini kamu. Dengar. Bahkan ada ibu-ibu yang kalau udah sakit hati sama anaknya, nyumpahin, awas kamu nanti ngelahirin baru kamu tahu rasa. Right? Saya ini juga korban sumpahan mama. Tapi mama saya sekarang sudah kenal Tuhan, kan waktu itu belum. Disumpah-sumpahin. Ya ampun, kayak anaknya nakalnya kayak gimana aja pakai disumpahin. Dengar baik. Jaga perkataanmu. Karena perkataanmu bisa membunuh. Mari pakai perkataan yang baik untuk membangun. Terakhir. Didik anak-anakmu untuk menghargai semua orang. Apapun latar belakang mereka, kaya miskin. Bagaimana cara mendidik mereka? Jangan ngomong kasar sama pembantu. Nih istri-istri dengar baik, nyonya-nyonya. Jangan kasar sama pembantu. Jangan kasar sama supirmu. Bapak-bapak, jangan suka maki-maki supirmu. Jangan suka maki-maki bawahanmu. Anakmu tuh dengar dan dia copy. Anak saya, lihat bagaimana saya memperlakukan pegawai-pegawai saya. Mereka tahu bahwa mereka harus menghargai semua orang. Suatu hari Chloe Zoe ngadu, Mama, Excel nakal tuh. Kenapa? Dia marah-marahin Katina. Marahin gimana? Dia usir Katina. Pergi ya, aku gak mau, pergi. Maksudnya jangan ganggu dia. Dia ngambek. Anak-anak saya kritis bahwa itu salah. Bahwa itu salah sekali kasar sama orang. Saya bangga sebagai mama. Anak-anak saya yang relatif masih kecil sudah bisa mengenali mana perkataan yang baik dan yang tidak. Bahwa sikap kasar terhadap orang yang lebih lemah itu salah. Jangan sampai karena kita merasa kita kaya, kita lebih hebat, kita merendahkan orang di bawah kita. Kalau Anda mau tidak bikin banyak kesalahan, saya kasih saran, firman Tuhan bilang, jangan banyak bicara, karena banyak bicara pasti pelanggaran. Kemudian, 3 hal yang terakhir yang saya tutup dengan ini. Sebelum ngomong, pertimbangkan 3 hal ini. Pertama, apakah perkataan yang Anda mau sampaikan adalah informasi yang bermanfaat dan mendidik? Amsal 15 ayat 2, baca sama-sama. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Lidah orang bijak itu mengeluarkan pengetahuan, bukan sok tahu. Jangan ngeluarin gosip. Berikan informasi yang mendidik, bukan hoax. Yang bermanfaat. Kalau pikir sebelum ngomong, katakan pikir sebelum ngomong. Bermanfaat gak omongan saya? Kalau cuma melemahkan, menjatuhkan, jangan diomongin. Yang kedua, sebelum ngomong, berpikirlah, apakah perkataan saya membangun dan memberi arahan kepada orang lain? Amsal 10 ayat 21 dikatakan gini, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Dengar, kalau engkau orang benar, perkataanmu bisa mengarahkan. Orang tersesat engkau arahkan. Jangan sampai tidak membangun. Yang terakhir, apakah perkataanmu membawa damai dan kelegaan? Amsal 15 ayat 1 saya udah bilang tadi, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Nih istri yang perkataannya pedas pasti suaminya marah-marah terus. Dengar, kalau engkau anak Tuhan harusnya engkau bawa damai, katakan amin. Kalau suka bikin ribut, engkau anak siapa? Anda yang bilang.
Sebelum ngomong, pikir baik-baik. Jangan sampai omonganmu bikin orang berantem. Jangan sampai omonganmu membuat masalah semakin runcing. Jangan sampai omonganmu malah menimbulkan pertikaian. Yang mengerti katakan amin.